Selamat datang kembali di channel Pak Drazalmi. Pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas mengenai penyebab gagal wawancara gelombang 1 PPG Prajabatan tahun 2022. Sebelumnya saya mohon untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi sebab apabila saya mengupload konten terbaru, maka akan muncul notifikasinya di HP-nya masing-masing. Terima kasih telah mendukung channel ini untuk lebih berkembang. Baik, penyebab gagal wawancara gelombang 1. Yang pertama, coba kita lihat dulu dari perangkat yang kita gunakan, seperti HP ataupun laptop. Ya. HP yang digunakan sama dengan peserta lainnya. Jadi kalau teman-teman dan adik-adik serta kakak-kakak misalnya menggunakan HP Oppo, tipenya misalnya 155. Ya, teman-teman juga menggunakan meminjamkan sahabatnya ataupun adiknya dengan HP yang sama. Maka itu secara IT itu akan terkoneksi, ya. Bahkan tipe HP pun itu bisa terkoneksi. Ya, bagaimana solusinya? Ya, solusinya pakai HP yang berbeda. Kemudian, yang kedua, tidak fokus lihat kamera atau lihat kiri dan kanan. Ya, kalau teman-teman di saat wawancara atau di saat berbicara itu, harapannya harus menghadap kamera matanya. Sehingga asesor menilai kita itu serius dan tidak memandang ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian yang ketiga, situasi dan kondisi harus senyap, tidak ada suara lain sedikit pun. Nah, ini teman-teman dianjurkan untuk berada di ruangan yang senyap seperti kamar, ya, kamar pribadi atau tempat-tempat sepi yang terkoneksi internet dan terkoneksi listrik gitu ya. Kalau teman-teman rumahnya di jalan, ya carilah tempat-tempat yang sunyi ataupun yang dianggap paling nyaman. Sehingga suara bising, suara motor, suara orang, atau suara yang mengganggu lainnya itu tidak kedengaran. Sebab asesor itu akan kesal kalau ada suara-suara yang mengganggu. Sehingga dengan kekesalan asesor tersebut, teman-teman itu bisa menurunkan mood asesor tersebut dan bisa jadi nilai teman-teman itu direndahkan. Ya. Kemudian pemaparannya tidak jelas, artinya tidak bisa asesor memaknai penjelasan kita. Nah, teman-teman, dari esai yang teman-teman buat itu memang harus untuk dijabarkan sesuai dengan kata-kata atau pemahaman kita. Tidak harus isi esai itu harus secara kontekstual, harus serupa dengan apa yang kita bicarakan pada saat wawancara, tidak. Tapi teman-teman itu paling tidak intinya teman-teman dapat, kemudian teman-teman itu harus teman-teman jelaskan. Ya, rumusnya bagaimana supaya pemaparan kita itu jelas? Rumusannya pakai kalimat utama plus kalimat penjelas itu dalam konteks bahasa Indonesia, ya. Kemudian jawabannya harus realita bukan teori. Nah, ini teman-teman. Nah, teman-teman, ini sangat dianjurkan dan sangat diwajibkan apa yang teman-teman bilang, apa yang dibilang pada saat wawancara, apa yang disebutkan pada saat wawancara, itu harus pengalaman yang fakta, bukan teori. Ya, pengalaman yang teori itu bagaimana? Yang teori itu bagaimana contohnya? Apa motivasi saya menjadi guru? Motivasi saya menjadi guru ialah untuk mengembangkan keilmuan saya yang telah saya dapatkan di selama kuliah kemarin. Itu teori. Nah,
yang dianjurkan itu ya harus realita. Ya, motivasi saya menjadi guru, contoh realitanya. Ingin mendapatkan insentif yang banyak. Apa motivasi Anda menjadi tamatan PPG? Ingin mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak. Kan itu realita. Ya, jangan teori. Kalau teori itu pusing asesor nanti. Teori itu ya bisa saja comot, kopas dari internet, dari Google. Itu bukan pengalaman kita. Itu ialah kopas dari internet. Makanya sangat diajarkan jawaban itu harus realita. Kemudian perkenalan diri kurang jelas. Nah, ini pada saat pembukaan, asesor biasanya menanyakan, perkenalkan diri Anda. Hendaknya teman-teman jangan hanya memperkenalkan diri seperti nama, alamat, asal universitas, hobi, dan lain-lain. Tapi teman-teman itu dalam memperkenalkan diri itu, teman-teman hendaknya mematok beberapa kata yang menggambarkan diri teman-teman. Misalnya, saya seorang yang cerdas, seorang yang malas, dan seorang yang gigih. Ya, seorang yang cerdas itu ya gambarkan nanti cerdasnya seperti apa contohnya. Gitu. Ya, kemudian yang terakhir, perkenalan diri disisipkan juga kayak ya seperti yang saya sebut tadi itu ya. Jadi lengkap semuanya mulai dari nama sampai dengan 3 kata, 2 kata ataupun 1 kata itu asesor sudah tahu siapa diri teman-teman itu sebenarnya. Ya, tapi pada intinya wawancara itu janganlah berbicara teori. Ya, berbicaralah fakta yang sebenar-benarnya. Walaupun fakta itu pahit, kita cihuy. Nah, teman-teman semuanya rajin-rajinlah untuk membaca, mengikuti info dan lainnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Mudah-mudahan video-video berikutnya bermanfaat dan teman-teman bisa ikut membantu menyebabkan channel ini menjadi channel yang bisa menyanyi channel Atta Halilintar nantinya. Amin amin ya rabbil alamin. Terima kasih.